Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru dan selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Sabtu 2 Januari 2021 bersama Frater Diakon Edward Tandi Mangallo yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Mamasa. Selamat mendengarkan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita kali ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sabdamu adalah tuntunan hidup kami. Kami mohon semoga sabdamu yang akan kami dengarkan dan renungkan berkenan Engkau jadikan sebagai penuntun bagi kehidupan kami secara khusus dalam mengawali tahun yang baru ini. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa Injil yang baru saja kita renungkan berkisah tentang kesaksian Yohanes Pembaptis soal siapa dirinya, sebagaimana yang ditanyakan oleh beberapa imam dan orang-orang Lewi. Tampak-tampaknya kedua kelompok tersebut memang sedang menantikan sosok seorang nabi yang akan membebaskan bangsa Israel. Dan mereka mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari nabi perjanjian lama yang akan datang, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan lebih tepatnya lagi, bahwa Yohanes Pembaptis menjawab pertanyaan kedua kelompok tersebut dengan berkata, "Aku bukan Mesias." Yang dapat kita peroleh dari kesaksian Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia berkata dengan jujur dan tidak berdusta
bahwa dia memang bukan Mesias. Selain itu, sebagai seorang saksi yang dalam pengantar Injil Yohanes dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis sendiri adalah saksi yang akan memberi kesaksian tentang terang yang datang ke dunia. Yohanes berkata bahwa dia bukanlah Mesias. Dia dengan jujur mengatakan hal itu. Dari sini kita dapat belajar bahwa di tengah situasi yang terjadi, semestinya kita meneladan Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian yang benar, bahwa kita diutus untuk memberikan kejujuran, berkata dengan jujur, bertindak dengan jujur. Itu yang pertama yang bisa dapat kita peroleh dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis sebagai seorang saksi, dia memberi kesaksian dengan penuh kerendahan hati, bahwa dia bukan Mesias dan dia hanya membaptis orang-orang dengan air, sementara orang sesungguhnya yang dinantikan oleh bangsa Israel, yakni Mesias, itu jauh lebih besar daripada dirinya, jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kiranya teladan Yohanes Pembaptis dalam memberi kesaksian secara jujur, secara benar, dan tentu saja kerendahan hatinya, inilah yang patut kita hidupi bersama, khususnya di awal tahun yang baru ini. Ini bisa menjadi salah satu resolusi kita sebagai umat beriman Kristiani. Mungkin selama ini, mungkin pada tahun-tahun yang lampau, kita kurang mampu atau kurang berani memberi kesaksian yang benar, berkata, bertindak secara jujur. Mungkin karena ada banyak tekanan di sekitar kita. Mungkin situasi kadang menghimpit kita, memaksa kita untuk kurang jujur terhadap diri sendiri dan kurang jujur terhadap orang-orang lain. Kita pun belajar sebagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa dia hanyalah seorang saksi, demikian pun kita hendaknya rendah hati, bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah yang semestinya harus lebih diagungkan dibanding diri kita sendiri, karena semuanya berasal dari Tuhan, dan apa yang kita terima dari Tuhan itulah yang kita pakai untuk mengabdi kepada sesama seturut dengan tugas dan tanggung jawab kita, terlebih lagi di tengah situasi pandemi saat ini. Mari kita saling menjaga, kita menjaga diri kita menjaga orang lain. Itu juga merupakan bentuk kesaksian yang baik dan benar. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semoga di awal tahun yang baru ini Engkau merahmati kami untuk belajar dari Yohanes Pembaptis, untuk menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah hidup masyarakat dan kehidupan menggereja. Mampukanlah kami untuk hidup secara jujur dan bersikap rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Semua ini kami mohonkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Diakon Edward Tandi Mangallo. Semoga Diakon Edward bersama dengan pastor dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.